Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Aziza Fitrianisi. Nah teman-teman, kira-kira kali ini kita akan membahas materi apa ya di video ini? Sudah pada penasaran kan? Baiklah, langsung saja kita simak bersama-sama. Ya, jika teman-teman perhatikan, di alam ini itu terdapat begitu banyak jenis materi. Manusia, hewan, dan juga tumbuhan semuanya masuk ke dalam materi. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa semua jenis materi tersebut sebenarnya memiliki satu kesamaan? Apa coba? Yaps, semuanya itu tersusun atas atom. Nah, itulah sebabnya agar pengetahuan mengenai sifat-sifat materi lebih bermakna, kita perlu mengintip nih dunia atom yang kasat mata. Bagaimana sebenarnya dunia atom itu? Dunia atom sangatlah unik. Di dalamnya terdapat keteraturan tersendiri, seperti halnya keteraturan di tata surya, di mana planet-planet beredar tetap pada orbitnya mengelilingi matahari. Demikian pula dalam atom. Keteraturan susunan elektron dalam atom dan konsistensi elektron-elektron menempati posisi edar dengan energi tertentu menunjukkan bahwa Sang Pencipta alam semesta ini begitu sempurna mengontrol segala ciptaannya. Nah, dalam bab ini, teman-teman akan lebih memahami beberapa hal terkait dengan atom, mulai dari perkembangan teori atom hingga ditemukannya partikel-partikel subatom, struktur atom, dan juga lambang unsur. Nanti kita juga akan mengenal isotop, isobar, isoton, isoelektron, dan juga konfigurasi elektron. Dengan menggali sejarah perkembangan atom yang benar, diharapkan nantinya akan ada kesadaran, kemauan, dan minat kita semua untuk meneruskan perjuangan dari para ilmuwan terdahulu dengan secara sungguh-sungguh mempelajari dan mengembangkan ilmu kimia. Lebih pentingnya lagi, pengetahuan akan fakta-fakta mikroskopis yang digali oleh para ilmuwan hendaknya menumbuhkan kesadaran kita akan kebesaran Sang Pencipta. Nah, oleh karena itu, kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teori atom. Sebelumnya, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.2, menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan juga mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Nah, dalam bab ini nanti akan disajikan sekilas mengenai teori atom dari zaman sebelum Masehi yang dikemukakan oleh Demokritus, Aristoteles, dan juga Plato. Beberapa teori atom berikutnya yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu kimia saat ini adalah yang pertama, teori atom Dalton, yang kedua, teori atom Thomson, yang ketiga, teori atom Rutherford, yang keempat, teori atom Bohr, dan yang kelima, teori atom mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Oke, baiklah, kita masuk yang pertama yaitu teori atom Demokritus. Demokritus mengajukan teorinya bahwa materi tersusun atas bagian-bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian lain. Nah, jadi Demokritus, jika materi dipecah suatu saat akan diperoleh bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, dan itulah yang disebut dengan atom. Menurut Demokritus, atom dianggap ada dan bergerak di dalam ruang kosong materi. Tetapi ide-ide Demokritus ini tidak dapat menjelaskan sifat-sifat kimia dari suatu materi. Dan ide-idenya Bapak Demokritus ini juga tidak didukung oleh eksperimen karena pendekatan Demokritus tidak didasarkan pada metode ilmiah. Oke, yang kedua, teori atom Aristoteles dan juga Plato. Nah, Aristoteles dan Plato tidak setuju ini dengan pandangan Demokritus karena mereka tidak percaya dengan keberadaan ruang kosong di dalam suatu materi. Seperti halnya kebanyakan ilmuwan pada waktu itu, mereka berpendapat bahwa materi tersusun dari sesuatu seperti api, tanah, air, dan juga udara. Sifat-sifat atom dan hubungan antara perubahan-perubahan yang dapat diamati dengan kejadian-kejadian pada tingkat atomik tidak pernah ada hingga lebih dari 2000 tahun setelah Demokritus. Nah, pada tahun 1803,
John Dalton menggunakan metode eksperimen untuk mengubah ide Demokritus menjadi teori ilmiah. Nah, oleh karena itu muncullah teori atom Dalton. Dan kemudian teori atom Dalton gagasannya berisi sebagai berikut. Yang pertama, semua materi terdiri dari partikel yang tak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Yang kedua, atom itu tidak dapat diuraikan dan tidak dapat diubah menjadi atom yang lainnya. Kemudian, atom dari unsur yang sama adalah serupa dalam hal bentuk dan juga massa. Tetapi atom unsur satu akan berbeda dengan atom unsur yang lainnya. Kemudian, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Jadi, atom ini bisa bergabung dengan atom yang jenisnya sama ataupun juga dengan jenisnya yang berbeda dan nanti akan membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan yang bulat dan sederhana. Kemudian, dalam reaksi kimia itu terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Jadi sekali lagi, atom-atom suatu unsur itu tidak pernah berubah menjadi atom-atom unsur yang lain akibat terjadinya reaksi kimia. Hanya terjadi penggabungan atau pemisahan atom saja. Dan yang terakhir, Dalton mengemukakan gagasan teori tentang atomnya yang berbentuk bola bulat pejal. Jadi artinya tengahnya itu ada isinya, tengahnya itu padat. Jadi yang dinamakan dengan pejal itu adalah tengahnya padat, seperti itu. Iya, next tentang teori atom Thomson. Gagasan teori atom Thomson yang pertama adalah model atom Thomson adalah model atom yang menggambarkan kedudukan partikel-partikel subatom di dalam atom. Jadi pada teori atom Thomson ini sudah ditemukan partikel-partikel subatom. Yang kedua, atom terdiri atas partikel positif yang menyerupai bola kecil yang masih tidak berongga dan mengandung sejumlah elektron yang tersebar di dalam bola tersebut atau menyerupai roti kismis. Jadi ada di sini dapat dilihat bahwa ada partikel negatif yang mengelilingi atom tersebut, sedangkan atomnya itu terdiri dari partikel positif. Dan atom ini masih tidak berongga. Dan kemudian bisa disebut sebagai model atom yang menyerupai roti kismis. Kemudian, yang ketiga, muatan positif dan negatif pada atom itu besarnya sama. Hal ini menjadikan atom bermuatan netral. Suatu atom tidak mempunyai muatan positif atau negatif yang berlebihan. Jadi, antara positif dan negatif itu jumlahnya sama. Next, yang ketiga, teori atom Rutherford. Ernest Rutherford pada tahun 1911 melakukan eksperimen penembakan sinar alfa terhadap sasaran sebuah lempeng emas yang amat tipis. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian kecil sinar alfa tersebut dipantulkan dan dibelokkan, serta sebagian besar diteruskan. Nah, berdasarkan eksperimen yang dilakukan tersebut, Rutherford mengemukakan teori atom yang dikenal dengan teori atom Rutherford sebagai berikut. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan atom itu sifatnya netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Kemudian elektron bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kemudian semua proton terkumpul dalam inti atom sehingga inti atom tersebut bermuatan positif. Jadi di sebelah kanan itu adalah gambar dari model atom Rutherford. Elektronnya bergerak mengelilingi inti atom dan inti atomnya itu bermuatan positif. Elektron itu bergeraknya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Kenapa? Karena ketika dilakukan eksperimen penembakan sinar alfa tadi, itu sebagian besar itu diteruskan, artinya tidak ada yang dipantulkan dan dibelokkan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar volume atom itu merupakan ruang kosong atau ruang hampa. Next yaitu teori atom Bohr.
Apa saja gagasan teori atom Bohr? Yang pertama, elektron dapat bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Kemudian, elektron bergerak tanpa menyerap atau melepaskan energi. Setiap lintasan elektron itu mempunyai tingkat energi tertentu. Kemudian tingkat energi elektron pada lintasan yang paling dekat ke inti itu adalah yang terkecil, sedangkan energi yang paling besar adalah tingkat energi yang paling luar. Kemudian elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Jika perpindahan terjadi dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar, maka akan terjadi penyerapan energi. Kemudian akan tetapi jika perpindahan terjadi dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, atom akan memancarkan energi. Jadi di sebelah kanan itu adalah gambaran teori atom Bohr. Jadi intinya ada di tengah, kemudian elektronnya bergerak mengelilingi inti tersebut pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, bergeraknya ini tidak menyerap ataupun melepaskan energi, tetapi jika berpindah dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar, maka akan terjadi penyerapan energi. Sebaliknya, jika berpindah dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, atom tersebut akan memancarkan energi. Ya, next tentang teori atom mekanika kuantum. Gagasan teori atom mekanika kuantum yang pertama, model atom modern atau mekanika kuantum itu dibangun oleh beberapa ilmuwan seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Menurut teori dualisme oleh Louis de Broglie, elektron di dalam atom itu dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian teori ketidakpastian Werner Heisenberg menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya saja. Dalam teori atom mekanika kuantum, posisi elektron ini tidak bisa dipastikan. Hal yang dapat dikatakan tentang posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada setiap titik dalam ruang di sekitar inti. Nah, daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron itu disebut dengan orbital. Ini menurut Erwin Schrödinger. Jadi untuk model atom mekanika kuantum ini, kita tidak bisa menentukan posisi elektron itu secara pasti. Yang bisa kita tentukan adalah daerah di mana bisa menemukan atau bisa mendapatkan elektron yang disebut dengan orbital. Seperti itu. Jadi gambar model atomnya seperti yang ada pada sebelah kanan tersebut. Nah, sekarang ada tugas nih buat teman-teman semuanya, yaitu sebutkan masing-masing kelebihan dan kelemahan dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan juga Bohr. Silahkan tulis jawaban kalian pada buku tulis masing-masing dan nanti silahkan diupload di e-learningnya ya. Nah, next. Sekarang kita akan membahas tentang partikel-partikel subatom. Partikel subatom itu yang pertama ada proton. Proton itu muatannya positif. Penemunya bernama Goldstein pada tahun 1886. Proton ini terletak di dalam inti atom yang mempunyai massa 1,67 kali 10 pangkat min 24. Kemudian partikel subatom yang lainnya yaitu ada elektron. Muatannya negatif atau min 1, penemunya adalah J.J. Thomson pada tahun 1913. Nah, elektron ini dia mengelilingi atom. Masanya sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 28. Dan partikel subatom yang terakhir adalah neutron. Neutron ini tidak bermuatan. Penemunya bernama Chadwick pada tahun 1932. Dan terletak di dalam inti atom sama seperti proton. Masanya sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 24. Next tentang nomor atom, nomor massa, dan juga lambang atom. Nah, nomor atom atau yang berlambangkan Z itu menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron dalam atom tersebut. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kita beri contoh soal. Berapakah nomor atom besi jika jumlah proton dalam inti atom besi itu sama dengan 26? Nah, kira-kira berapa?
Karena nomor atom itu menggambarkan jumlah proton dan juga jumlah elektron, maka jawabannya nomor atom sama dengan jumlah proton. Oleh karena itu, jumlah proton dalam atom besi kan sama dengan 26. Maka nomor atom besinya sama dengan 26 sesuai dengan jumlah proton dari atom besi tersebut. Lanjut tentang nomor massa. Nomor massa itu simbolnya A, menyatakan banyaknya proton dan neutron yang menyusun inti atom suatu unsur. Jadi nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Contoh soalnya, berapa nomor massa atom karbon yang memiliki jumlah neutron sama dengan 7 dan jumlah proton sama dengan 6? Nah, jawabannya berapa? Oke, untuk nomor massa itu kan rumusnya jumlah neutron ditambah dengan jumlah proton. Nah, neutronnya di sini sama dengan 7, protonnya di sini sama dengan 6. Jadi kalau dijumlah sama dengan 13. Jadi nomor massa atom karbon sama dengan 13. Oke. Next tentang lambang atom. Jadi lambang atom itu simbolnya seperti ini. X, A, Z. Nah, apa itu A? Tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya kalau A itu adalah nomor massa. Sedangkan kalau Z itu adalah nomor atom dan X itu adalah lambang atom atau lambang unsur. Seperti itu. Oke, selanjutnya tentang isotop, isobar, isoton, dan isoelektronik. Semuanya berawalan iso ya. Tapi kira-kira apa ya perbedaan di antara keempat ini? Nah, kita lihat perbedaannya di sini. Kalau isotop itu atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai nomor massa yang berbeda. Sedangkan kalau isobar, atom dari unsur yang berbeda, nah yang mempunyai nomor atom yang berbeda juga, tetapi mempunyai nomor massa yang sama. Sedangkan kalau isoton, atom dari unsur yang berbeda itu mempunyai nomor atom yang berbeda ya, jelas, tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Sedangkan kalau isoelektronik itu adalah kelompok partikel baik atom ataupun ion yang mempunyai jumlah elektron yang sama. Jadi perbedaan di antara keempat ini adalah pada nomor massa ataupun misalnya jumlah neutron atau jumlah elektron. Kalau isotop itu nomor massanya yang berbeda. Kalau isobar nomor massanya sama. Kalau isoton jumlah neutronnya yang sama. Sedangkan kalau isoelektronik itu jumlah elektronnya yang sama. Nah, itu tadi penjelasan tentang isotop, isoton, isobar, dan isoelektronik. Nah, teman-teman, atom itu tersusun atas proton, neutron, dan juga elektron. Proton dan neutron itu terdapat di dalam inti atom, sedangkan elektron itu selalu bergerak mengelilingi inti atom. Menurut Niels Bohr, dalam mengelilingi inti atom, elektron itu berada pada kulit atau lintasan tertentu. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah keberadaan elektron-elektron ini di dalam atom? Apakah semua elektron pada atom berada pada satu kulit tertentu atau tersebar secara merata pada setiap kulitnya? Atau mungkin adakah aturannya? Nah, pertanyaan ini semua akan dijawab di dalam konfigurasi elektron. Jadi, konfigurasi elektron, susunan elektron-elektron dalam lintasan atau tingkat energi itu disebut dengan konfigurasi elektron. Jumlah elektron maksimum atau maksimal yang dapat mengisi setiap kulit elektron atau lintasan sesuai dengan rumus. Jadi ada rumusnya 2n pangkat 2, di mana n itu sama dengan nomor kulit atau lintasan elektron. Nah, di dalam atom itu kulitnya digambarkan sebagai kulit K, L, M, N. Jadi ini ada inti, yang merah itu adalah inti, kemudian ada kulit-kulit atom yaitu kulit K, L, M, dan N. Nah, kemudian untuk pada kulit K ini N-nya sama dengan 1. Untuk mencari jumlah elektron maksimum atau maksimalnya, kita gunakan rumus yang 2n pangkat 2 itu. Karena n-nya sama dengan 1, sehingga 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Demikian juga untuk kulit L. Kulit L maka n-nya sama dengan 2, artinya kulit kedua.
Nah, kita menggunakan rumus 2N pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Begitu juga untuk kulit M sama dengan 18, kulit N sama dengan 32, dan seterusnya. Oke, coba kita kasih contoh. Tuliskan konfigurasi elektron dari 11Na. Nah, ingat 11 di sini itu adalah nomor atom. Nomor atom itu menggambarkan jumlah proton atau jumlah elektron. Jadi, karena konfigurasi elektron, maka kita membutuhkan jumlah elektron. Jumlah elektronnya di sini sama dengan 11. Nah, kemudian kita konfigurasikan. Maka di kulit K kita isi elektronnya sama dengan 2, sesuai dengan jumlah elektron maksimum atau maksimalnya. Nah, kemudian kalau sudah 11 elektron, 2-nya di kulit K, maka sisanya ada 9 elektron. Dituliskan di mana? Apakah bisa langsung masuk ke dalam kulit L semua? Jawabannya adalah tidak bisa, karena pada kulit L itu ada jumlah elektron maksimalnya juga, yaitu 8. Sehingga pada kulit L kita tuliskan elektronnya sama dengan 8. Nah, bagaimana dengan sisanya, Bu? Maka sisanya otomatis akan masuk ke dalam kulit M, yaitu 1. Nah, kemudian kalau elektronnya ada 11, apakah mungkin ada elektron di kulit N? Jawabannya adalah tidak ada. Karena untuk menuliskan konfigurasi elektron itu harus urut sesuai dengan kulitnya. Dimulai dari kulit K, L, M, dan kemudian N, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika 12 magnesium, 12 Mg? Elektronnya kan ada 12. Jadi di kulit K kita isikan dulu 2 elektron. Kemudian di kulit L kita isikan juga 8 elektron sesuai dengan jumlah elektron maksimal masing-masing kulit. Nah, 2 sama 8 itu tadi didapatkan dari rumus 2N pangkat 2. N kecil itu sama dengan kulit pertama, kulit kedua, dan seterusnya. Nah, kalau sudah ada 10 elektron di K2 di L8, maka sisa elektronnya kan ada 2. Nah, 2 itu dituliskan pada kulit M. Jadi seperti itu konfigurasi elektron, susunan elektron pada setiap kulit, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya elektron valensi. Apa itu, Bu, elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kimia. Untuk unsur-unsur golongan utama, elektron valensinya adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Nah, ini contohnya di dalam tabel. Jadi, pertama dikonfigurasikan dulu nih sesuai dengan kulitnya. Seperti tadi 11Na, maka konfigurasi elektronnya ada 281. Nah, kulit yang terluar itu yang mana, Bu? Kulit yang terluar yaitu yang M. Jadi K itu kulit pertama, berarti kan kulit yang paling dalam. Kemudian disusul dengan kulit yang kedua yaitu kulit L. Nah, berarti kulit yang berada pada paling luar adalah kulit M. Nah, berapa elektron pada kulit terluar itu? Yaitu 1. Maka, jika ada pertanyaan berapakah jumlah elektron valensi pada atom Na yang nomor atomnya 11, maka jawabannya sama dengan 1. Nah, kemudian untuk magnesium berapa, Bu? Nah, karena di kulit yang paling luar jumlah elektronnya ada 2, maka jumlah elektron valensi pada atom magnesium sama dengan 2. Untuk Si sama dengan 4, dan untuk K, karena kulit terluarnya itu adalah kulit N, nah, maka jumlah elektron valensinya sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, terus mungkin akan ada pertanyaan di sini. Loh, Bu, tadi kan di M itu kan bisa ini maksimalnya 18. Nah, ketika ada 2, 8, kemudian sisanya kan ada 9. Itu tidak boleh langsung dituliskan 9. Nah, jadi elektron pada kulit terluar itu tidak boleh lebih dari 8. Jadi 9 itu tuh tidak boleh. Nah, terus gimana, Bu, kalau 9? Nah, berarti harus dipecah menjadi 8 dan 1. Kalau misalnya sisanya 10, nah berarti dipecah lagi jadi 8 dan
2. Kalau sisanya 11, nah berarti berapa? 8 dan 3. Jadi elektron yang terletak pada kulit paling luar untuk golongan utama itu tidak boleh lebih dari 8, seperti itu. Nah, oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Bu Zia sampaikan teman-teman semua bisa memahami, mengerti, dan bila ada pertanyaan silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Oke, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada bab selanjutnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.